Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian pada sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Ayo guys, kita lanjutkan cerita selanjutnya. Selamat menonton. 47. Leonardo Vincent tiba di mansion Prameswari tepat waktu seperti biasanya. Mobil mewahnya berwarna hitam berhenti mulus di depan pintu utama. Dengan setelan kasual namun tetap memancarkan karisma, Leon turun dari mobil dan melangkah ke pintu. Senyum tipisnya muncul saat melihat Selvira dan Farah yang sudah menunggunya. Selvira mengenakan gaun simpel warna pastel yang memancarkan keanggunannya, sementara Farah yang berusia 4 tahun tampak menggemaskan dalam dress biru kecil. Maaf membuatmu menunggu, Selvira, ucap Leon sambil membukakan pintu mobil. Dan kau, Tuan Putri, siap untuk membantu Mama memilih gaun pengantin. Farah mengangguk dengan penuh semangat. Tentu saja, Papa Leon. Aku akan memastikan Mama terlihat seperti seorang latu, ujar Farah polos. Anjay. Latu gatu. Ratu, Farah. Ada. Kekeh Farah dalam hati. Anjay. Latu gatu. Ratu, Farah. Ada. Kekeh Farah dalam hati. Farah memang sudah memanggil Leon Papa, karena permintaan pria tampan yang akan menjadi ayah sambungnya itu. Selvira tersenyum lembut, merasa hangat dengan perhatian dari keduanya. Terima kasih sudah menjemput kami, Leon. Mari kita pergi sebelum terlambat, ujar Selvira merasa diratukan oleh Leon. Di dalam mobil, suasana penuh canda tawa. Farah terus bersemangat bercerita tentang bagaimana gaun pengantin harus membuat mamanya terlihat seperti seorang putri di dongeng. Leon hanya tertawa sambil sesekali menimpali, membuat Selvira merasa lebih rileks. Moto hidup Farah hanya membuat ibunya bahagia dan menjaga keluarga barunya. Butik mewah di pusat kota sudah menunggu kedatangan mereka. Pemilik butik sendiri yang menyambut, mengarahkan mereka ke ruang fitting khusus yang penuh dengan koleksi gaun pengantin terbaru. Selvira mulai mencoba beberapa gaun, sementara Leon duduk di sofa bersama Farah, yang sibuk menggambar di buku kecilnya. Setelah mencoba gaun pertama, Selvira keluar dari ruang ganti. Gaun berwarna putih gading itu menonjolkan kesederhanaan namun tetap elegan. Leon menatapnya dengan pandangan kagum, lalu berdiri. Bagus, tapi terlalu banyak lipit di bagian rok. Aku ingin gaun yang lebih minimalis untukmu, Selvira, kata Leon dengan nada serius. Farah menghela napas berat, cukup keras untuk didengar. Kenapa Papa Leon halus ikut memilih? Ini kan pernikahan Mama, ujar Farah mendengus kecil. Leon menatap Farah sambil mengangkat satu alis. Karena aku calon suami Mama Selvira, jadi aku berhak punya pendapat, ujarnya tak mau kalah. Farah menyeringai kecil. Pendapat boleh, tapi jangan sampai mendikte, balas Farah. Selvira menahan tawa, sementara Leon hanya menggelengkan kepala, kalah berdebat dengan bocah cerdas itu. Selvira kembali masuk, untuk mengganti gaunnya. Namun, sama seperti gaun tadi, Leon memprotesnya. Gaun ini terlalu terbuka, apalagi bagian depannya. Aku tidak ingin milikku dilihat oleh orang lain, ujar Leon posesif. Farah memutar bola matanya malas. Dasar pria posesif, ejek bocah perempuan itu, merasa jengah. Leon menatap Farah. Seorang pria akan menjaga miliknya dari pandangan mata orang lain. Kamu juga akan memiliki pasangan yang posesif juga, di masa depan, ujar Leon tak ingin disalahkan. Selvira tersipu malu mendengar ucapan calon suaminya. Tapi juga merasa lucu setiap mendengar perdebatan putrinya dan Leon. Aku tidak ingin punya
punya pasangan posesif. Jika ada, aku akan menendang bokongnya, ujar Farah asal. Leon menyeringai kecil, lalu menatap calon istrinya. Ganti sayang. Gaun ini terlalu terbuka, ujar Leon dengan nada merajuk sambil merangkul pinggang ramping calon istrinya. Farah bergidik ngeri melihat pemandangan itu. Sekalian aja pakai kalung goni, kalau gak mau terbuka, sindir Farah dengan berkacak pinggang. Para staf terkekeh kecil melihat wajah imut bocah perempuan itu. Terlebih gaya Farah seperti orang dewasa. Namun, suasana berubah ketika bel pintu butik berbunyi. Vanessa, seorang model yang terkenal dengan kecantikan dan sikap angkuhnya, masuk bersama Gina, ibu tiri Leon. Mereka berjalan mendekat dengan langkah percaya diri. Oh, Leon. Apa ini kebetulan? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, sapa Vanessa dengan nada sok akrab. Leon menatap mereka dengan ekspresi datar. Vanessa, Tante Gina, apa yang kalian lakukan di sini? Raut wajahnya berubah dingin. Kami hanya kebetulan lewat, jawab Gina sambil tersenyum tipis. Vanessa ingin melihat koleksi butik ini. Bukankah ini butik favoritmu juga, Leon? Tanyanya seolah-olah mereka akrab layaknya ibu dan anak. Selvira, yang baru saja keluar dari ruang ganti dengan gaun ketiga, menyadari kehadiran mereka. Vanessa menatapnya dari kepala hingga kaki, lalu tersenyum sinis. Jadi, ini calon pengantin Leon. Katanya, memiringkan kepala. Janda. Leon, aku tidak tahu bahwa kamu suka wanita dengan sejarah, sepertinya seleramu turun drastis ya, ujarnya dengan nada mencemooh. Leon menegang, matanya berkilat dingin. Vanessa, jaga ucapanmu, ujarnya dengan suara berat. Oh, aku hanya bercanda, Leon. Jangan terlalu sensitif. Vanessa melangkah mendekat, pandangannya penuh hinaan. Tapi sungguh, Selvira. Kau tahu, menikahi seorang pria seperti Leon tidak mudah. Kau yakin bisa memenuhi ekspektasi keluarga Vincent? Tanyanya merasa angkuh. Selvira mencoba tersenyum sopan, meski jelas terlihat dia merasa tidak nyaman. Terima kasih atas kekhawatirannya, Nona Vanessa. Tapi saya yakin cinta dan komitmen kami cukup untuk menghadapi apapun, balasnya dengan nada datar. Namun, Vanessa tidak menyerah. Kau tahu, Tante Gina sebenarnya berharap Leon memilih pasangan yang lebih setara dengannya. Tapi kurasa setiap orang punya preferensi yang berbeda, kan? Tanya Vanessa. Nih, sepertinya perkumpulan para kunti deh. Ini perempuan satu spesies dengan si kunti bogel. Batin Farah. Sebelum Leon sempat membalas, Farah maju dengan tatapan polos namun tajam. Tante Vanessa, boleh aku bertanya sesuatu? Vanessa, yang terkejut melihat gadis kecil itu, tertawa kecil. Tentu, bocah. Apa itu? Tanyanya dengan nada sinis. Farah tersenyum manis. Apa tante tahu apa itu insecure? Insecure Farah. Ah, Ella nih mulut baru bisa bilang sih. Gerutu Farah dalam hati. Vanessa mengerutkan kening. Tentu saja aku tahu. Kenapa? Oh, bagus, kata Farah sambil mengangguk. Kalena sepertinya Tante Vanessa sangat insecure. Biasanya, orang yang bahagia tidak perlu menghina orang lain untuk merasa lebih baik, kan? Vanessa terdiam, wajahnya memerah. Gina segera mencoba menyela. Farah, tidak sopan bicara seperti itu pada orang dewasa. Lalu, kenapa Tante Gilang ini maksudnya Tante bilang, ngomong seperti itu pada mamaku? Tanya para polos tapi menghina, semakin membuat Vanessa geram,
Tapi wanita itu mencoba tenang karena diperhatikan oleh banyak orang. Tante girang Farah. Bukan Gilang. Gerutu Farah dalam hati. Vanessa menatapnya dengan senyum pura-pura ramah. Oh, sayang, aku hanya ingin memastikan bahwa Mama Selkira tahu apa yang dia hadapi, ujarnya. Farah memiringkan kepala, ekspresinya seolah sedang memikirkan sesuatu. Tapi Papa Leon bilang dia cinta mamaku. Kalau mereka saling cinta, kenapa Tante masih lepot-lepot bilang yang aneh-aneh? Tanya Farah. Vanessa tertawa kecil, mencoba tetap tenang. Kau manis sekali, Farah. Tapi cinta saja kadang tidak cukup. Ada hal lain yang harus dipertimbangkan, seperti status dan reputasi. Farah mengangguk dengan wajah serius. Oh, aku mengerti. Jadi maksud Tante Vanessa, kalau status Tante lebih tinggi, itu membuat Tante lebih baik dari orang lain. Tanya Farah telah. Vanessa tersentak. Tentu saja tidak begitu maksudku, ujarnya gelagapan.